Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pembahasan kita pada malam ini insyaallah akan membahas dampak kemaksiatan dengan menukil dari kitabnya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa. Maksiat kaum muslimin wal muslimat dipelopori oleh manusia. Tidak ada manusia yang resah karena binatang. Tidak ada manusia yang resah karena yaitu tumbuh-tumbuhan. Justru kejahatan di permukaan dunia ini timbul karena ulahnya manusia. Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Nampak ya, perbuatan atau kerusakan di daratan dan di tempat yang ada airnya karena sebab ulahnya manusia. Dan maksiat ini terbagi menjadi dua. Pertama, maksiat meninggalkan perintahnya Allah. Itulah maksiatnya iblis yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Karena ketika Allah Ta'ala memerintah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan tatkala kami yaitu Allah memerintah kepada malaikat agar sujud kepada Nabi Adam, sujud penghormatan bukan sujud ibadah, maka semuanya malaikat sujud kecuali iblis, enggan, takabur, sombong, dan termasuk yaitu hamba yang sifatnya kufur. Nah, jadi penyebab atau maksiat penyebabnya karena meninggalkan perintah. Maka tatkala iblis ini asalnya di surga, tatkala berbuat maksiat turun dari surga menuju ke dunia malah menggoda manusia. Makanya Allah Ta'ala menjelaskan, inna syaitana kana lakum aduwwun mubin. Yang syaitan ini adalah musuh yang paling nyata untuk kalian semuanya. Karena itu kita wajib melaksanakan perintah Allah. Karena kita melaksanakan perintah Allah Ta'ala, salat kita bebas maksiat. Ketika kita di masjid bebas maksiat. Ketika kita sedang baca Al-Quran, karena itu perintah, bebas daripada perbuatan dosa. Yang nomor dua, penyebab kemaksiatan ini adalah yaitu melanggar larangan-larangan Allah. Yang itu adalah maksiatnya orang tua kita, Nabi Adam alaihissalam. Fala taqraba hadhihi syajarata, maka kamu jangan mendekati yaitu pohon-pohon ini, maka kalian akan menjadi orang yang rugi, orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang rugi. Maka Nabi Adam alaihissalam mendekati yaitu pohon itu sehingga telanjang, nah sehingga kelihatan auratnya. Ini juga penyebab maksiat. Karena apa? Melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksiat ini muncul dua sebab. Satu, karena meninggalkan perintah Allah Ta'ala.
atau perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor dua, karena melanggar larangan-larangan Allah Ta'ala atau larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi Adam alaihissalam lain dengan iblis. Nabi Adam alaihissalam ketika jatuh kepada perbuatan maksiat segera istighfar. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami ini berbuat zalim kepada diri kami sendiri. Jadi Nabi Adam mengakui atas dosanya. Fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jika Engkau tidak mengampuni kami, tidak mengampuni dosa kami, dan tidak belas kasihan kepada kami, tentu kami menjadi orang yang rugi. Inilah kebaikan Nabi Adam alaihissalam. Ketika jatuh kepada kemaksiatan, istighfar. Lah kita ini anaknya Nabi Adam. Maka tatkala kita merasa diri kita keliru, segeralah istighfar. Dan subhanallah kaum muslimin wal muslimat, kita ini berbuat dosa kepada Allah. Tapi Allah menyuruh kita istighfar, menyuruh kita tobat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Tobatlah kamu semuanya kepada Allah wahai orang beriman. Berbeda manusia, kalau kita berbuat salah kepada orang, belum tentu kita minta maaf kepada orang itu lalu orang itu mau memaafkan. Tapi Allah pencipta kita, Allah pemberi rezeki kita, Allah yang memenuhi semua kebutuhan kita. Ketika kita bersalah disuruh tobat, subhanallah. Faqultu astaghfiru rabbakum, katanya Nabi Nuh alaihissalam, maka beristighfarlah kamu kepada Allah. Innahu kana ghaffara, karena Allah Ta'ala mengampuni dosa. Nah, ini Nabi Adam alaihissalam yang dibuat dari tanah, tawaduk ketika berbuat dosa, mengakui dosanya sehingga minta ampun, Allah mengampuni dosanya. Tapi iblis lain, ketika ditanya oleh Allah Ta'ala, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, kenapa kamu tidak mau sujud hai iblis kepada makhluk yaitu manusia yang aku ciptakan dengan tanganku ini? Maka jawabnya, ana khairum min, wahai Allah, saya ini lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin, karena Engkau ya Allah menjadikan saya dari api, tapi Engkau menjadikan Adam dari tanah. Jadi bukan istighfar tapi menyombongkan diri. Padahal api itu belum tentu manfaatnya lebih banyak daripada tanah. Justru tanah manfaatnya lebih banyak. Tanah itu kalau kita injak tidak marah. Bayangkan kalau kita menginjak api, mati kita. Jadi iblis dia beralasan dengan logika. Ya, itu bahayanya iblis. Makanya iblis dia mohon kepada Allah Ta'ala, fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Allah, berilah kesempatan saya hidup sampai hari kiamat untuk menggoda manusia. Ya, tapi Nabi Adam alaihissalam istighfar. Nah, sekarang dijelaskan di sini dampak ya negatif bagi orang melakukan dosa, perlu kita pahami. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, walil ma'asi minal asaril qabihatil madhmuma. Maksiat itu punya pengaruh yang jelek, yang tercela. Wal mudirrati bil qalbi, membahayakan hati. Wal badani, dan juga merusak badan, fid dunya, di dunianya. Wal akhirah, dan juga berakibat buruk untuk di akhiratnya. Orang itu masuk neraka karena dosa, karena maksiat. Mana dalilnya? Allah berfirman, ma salakakum fi saqar. Kenapa kamu masuk neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Ya, iya, karena saya di dunia tidak sholat. Jadi berarti meninggalkan yang wajib masuk neraka.
Walam nakun nut'imul miskin. Kami masuk neraka ini karena di dunia kami tidak menyantuni fakir miskin. Ya. Jadi maksiat bahaya. Baik di dunianya maupun di akhiratnya atau di alam kuburnya. Bukankah pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan? Apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa innahuma yu'adzabani. Dua ahli kubur disiksa karena beliau mendapatkan wahyu. Pertama disiksa karena kencing tidak menutup auratnya. Ya, tidak menutup auratnya. Yang nomor dua karena berjalan bin namimah, yaitu membahas aibnya orang, menggunjing orang. Karena siksaan di alam kubur. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala dampak ya maksiat ini banyak sekali. Di antaranya yang pertama khurmanul ilmi. Akibat maksiat ini terhalang dia mendapatkan ilmu. Padahal ilmu bapak dan ibu merupakan pertamanya untuk mencari kebahagiaan dunia maupun akhirat. Orang itu gajinya tinggi karena ilmunya tinggi. Maka pekerja tukang sapu lain diriktu karena beda ilmunya. Dan Allah Ta'ala tidak mengangkat derajat seseorang kecuali dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang mana Allah berfirman, maka Allah akan mengangkat orang-orang beriman dan orang menuntut ilmu sekian banyak derajat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita sebelum beramal harus berilmu dulu. Al-ilmu fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Maka berilmulah. Suruh berilmu dulu. Berilmulah dengan ilmu tauhid, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang hak yang wajib kita sembah kecuali Allah. Ilmu dulu. Oleh karena itu Al-Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Tuntutlah ilmu sebelum kamu berbicara dan juga beramal. Jadi ilmu nomor satunya sebelum kita beramal. Kalau kita beramal dulu, ilmunya belakangan rusak. Bayangkan orang membangun masjid, maka di ilmu itu tanahnya ini bagaimana? Nah, kemudian dirancang dulu. Apa yang mau dibangun, berapa luasnya, berarti ilmu dulu. Maka orang yang berusaha, ya dia berniaga, dia akan, saya itu mau dagangan apa, dilihat dulu lokasinya. Ini menunjukkan ilmu merupakan pertama kali. Bahkan yang dimaksudkan ilmu menurut al-Islam adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, kullul ulumi ghairul Qur'ani masghalatun. Semua ilmu selain Quran cuma menyibukkan, illal hadis, kecuali setelah Al-Quran dan hadis yang dipelajari. Wal irfan, dan juga ilmunya para sahabat. Jadi yang dimaksudkan bahwa kemaksiatan itu menghalangi orang menuntut ilmu, maknanya ilmu Al-Quran, ilmunya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa innal ilma nurun yakdhifuhu Allahu fil qalb. Karena ilmu itu cahayanya hati. Orang itu hatinya sehat, tidak kena liver, tidak kena yang lainnya. Tapi kalau tidak ada ilmu, bagikan mata yang sehat. Ketika malam hari jam 12 tidak ada lampu, tidak ada faedahnya dia memejamkan atau membuka kelopak matanya. Tapi kalau lampunya ada ilmu sedikit, ada lampu sedikit bisa melihat. Lampu yang banyak bisa melihat dekat dan jauh. Hati pun juga demikian. Hidupnya hati dengan ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala membekali semua utusan Allah taala
dari mulai Nabi Nuh alaihi salam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bekal utama untuk memperbaiki diri dan untuk memperbaiki umat ilmu. Bahkan juga surat yang pertama kali turun, surat Al-Alaq, surat ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah wahai Nabi dengan menyebut nama Allah yang telah menciptakan dirimu. Ya, maka Iqra disuruh membaca. Allah berfirman nun wal qalami, nun demi pena. Maka bekal utama para utusan Allah Ta'ala ilmu. Dengan ilmu ini memperbaiki semua macam kerusakan manusia. Subhanallah. Keberhasilan para anbiya, para utusan Allah Ta'ala untuk memperbaiki bangsa Arab yang bunuh-membunuh, bangsa Arab yang menindas yang kaya, menindas yang miskin. Ya, kemudian yang yaitu orang laki-laki yang mana dia menganggap wanita itu sebagai hewan, dizinai. Ya, dan juga yang lainnya. Hancur peradaban akhlak bangsa Arab saat itu. Namun Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan ilmu. Ini cara untuk memperbaiki manusia. Karena baiknya manusia itu tergantung hatinya, bukan tergantung penampilan. Jika hati ini baik, maka amalnya akan baik. Bapak dan ibu masuk di masjid karena hatinya baik. Makanya orang ghairul Islam tidak masuk di masjid karena hatinya tidak baik. Inilah yang dituju oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para utusan Allah Ta'ala, bagaimana menjadikan umat menjadi baik dengan disampaikan ilmu, bukan diperangi, bukan dibunuh, dengan ilmu. Karena ilmu memberi kesempatan orang untuk berpikir. Oleh karena itu Allah berfirman, wa qul rabbi zidni ilma. Berkatalah wahai Nabi, ya Allah tambahi saya ini ilmu. Bertambah banyaknya ilmu din, bertambah seringnya kita baca Al-Quran, memahami maknanya, memahami hadis Rasulullah SAW, bertambah baiknya orang. Karena kebaikan manusia tergantung dengan ilmu din, yaitu ilmu Allah Ta'ala, wahyu Allah Ta'ala. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tatkala duduk bermajlis di hadapan Imam Malik rahimahullah ta'ala, ajabahu, Imam Malik heran dengan Imam Syafi'i ini. Ma ra'a min ufuri fitnatihi. Ya, Imam Malik ya, yang terharu dengan cerdasnya pemikirannya Imam Syafi'i ini. Wa tawaqquti dzakaihi, dan juga yaitu kuatnya hafalannya. Faqala, katanya Imam Malik rahimahullah ta'ala, inni arallaha qad alqa ala qalbika nuran. Wahai Imam Syafi'i, saya melihat dirimu itu mendapatkan cahaya hatimu oleh Allah Ta'ala dengan ilmu. Oleh karena itu waqala Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yakni berkata, syaqautu ila waqi'i su'a khifdhi. Saya pernah mengadu kepada Imam Waqi, kenapa hafalan saya ini kok sulit? Ya. Kenapa hafalan saya ini kok sulit? Padahal hafal Quran. Imam Syafi'i hafal Quran umur 7 tahun. Umur 10 tahun hafal kitab Al-Imam Muwatta. Al-Muwatta Imam Malik, subhanallah, 10 tahun. Namun masih dirasa, wahai Imam, yaitu Waqi, kenapa saya ini kadang-kala sulit untuk menghafal? Ya. Jelek hafalan saya, su'a hifdhi. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Imam Waqi menasihati saya, tinggalkan kamu maksiat. Wa qala, dan berkata, i'lam bi annal ilma fadlun. Ketahuilah Imam Syafi'i, ilmu itu adalah karunia dari Allah. Wa fadlullahi la yu'tahu asin. Fadilah Allah, karunia Allah, ilmu Allah tidak akan memberikan pada orang berbuat maksiat. Ini menunjukkan maksiat menghalangi datanya petunjuk. Nah,
Makanya kita tidak menjumpai orang yang penzina, perampok, pembunuh lalu 5 kali sholat di masjid. Karena apa? Hatinya keruh, hatinya kotor. Tetapi orang yang selalu taat kepada Allah Ta'ala dipermudah untuk beramal soleh. Dan orang beramal soleh orang yang bagus. Tidak ada orang yaitu mencuri di masjid. Tidak ada orang bertengkar di masjid. Tidak ada orang yang dengki sama saudaranya. Berbeda di pasar. Ketika saudaranya yaitu banyak orang yang membeli barangnya, sebagian tidak ada yang membeli, dengki hati. Itu pencari dunia. Tapi bertambah banyak orang masuk di masjid, kita tambah senang. Karena orang masuk di masjid didoakan oleh malaikat. Nazalat alaihimus sakinah. Maka Allah Ta'ala menurunkan keterangan hati. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan Allah Ta'ala meliputi rahmatnya. Allah berikan rahmatnya. Wa khaffatuhumul malaika. Dan malaikat yaitu mengelilingi, menjaga orang-orang menuntut ilmu. Subhanallah. Wa dzakarahum man indahu. Dan wa dzakarahum Allah man indahu. Dan Allah menyebut inilah hamba-hambaku yang dunia sedang beribadah. Disebutnya di kalangan malaikat penduduk langit. Keutamaan orang punya ilmu. Ini yang pertama, bahwasanya penyebab orang itu terhalang menuntut ilmu karena banyak kemaksiatan. Dan meninggalkan kemaksiatan ini kaum muslimin wal muslimat mudah. Ya. Ketika terjadi banyak minum-minuman keras, kita tidak datang di tempat itu, selamat. Ketika banyak perzinahan, kita menikah, alhamdulillah Allah Ta'ala menjaga kehormatan diri kita. Ketika orang berjudi mencuri, maka kita mencari rezeki yang halal. Yang nomor 2, dampak negatif, bahaya bagi orang maksiat, hurmanur rizki, terhalang rezekinya. Maknanya terhalang rezeki yang halal. Rezeki ini ada 2. Ada rezeki yang diperoleh dengan haram, naudzubillah min dzalik, mencuri, merampok, berjudi. Ya. Dan ada rezeki yang diperoleh dengan yang halal, berdagang, jadi pegawai. Maka mencari rezeki yang halal ini hati kita lapang dan lebih mudah untuk memperolehnya. Berbeda yang pekerjaan mencuri, belum tentu dia dapat dan hatinya diwaswasi. Karena perbuatan jahat hakikatnya oleh fitrah kita tidak disenangi. Maka orang yang berbuat maksiat terhalang rezekinya. Disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad, innal abda la yakhrumur rizqa bidzanbi yusibuh. Sesungguhnya seorang hamba itu terhalang rezekinya karena dosa yang ia lakukan. Satu contoh, ketika orang itu mencari rezeki dengan jual beli, alhamdulillah Allah Ta'ala membuka dengan bagus. Tapi kalau mencari rezeki dengan mencuri, susah. Karena belum tentu kita mendapatkannya. Mendapatkan pun juga hati kita dirundung dengan kesedihan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat nomor 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Seandainya penduduk bumi ini mau beriman, beriman, beramal saleh, wattaqwa, dan meninggalkan larangan-larangan Allah Ta'ala, beriman melaksanakan perintahnya, lafatahna alaihim barakatim minas sama, akan kami turunkan rezeki dari langit berupa hujan, wal ardh, dan akan kami turunkan rezeki di bumi berupa tumbuhnya tanaman. Subhanallah, rezeki yang halal ditempuh dengan menjauhi kemaksiatan. Oleh karena itu kaum muslimin wal muslimat, kita tidak menjumpai para nabi, para sahabat radhiyallahu anhum ketika lapar lalu mencuri, tidak. Karena kuatnya iman.
Dan juga karena orang yang kuat imannya beramal soleh dijaga oleh Allah Ta'ala dari jatuhnya perbuatan kecil. Bukankah beliau bersabda, la yazni zani khina yazni wa huwa mu'min. Orang yang sempurna imannya tidak akan berbuat zina. Wa la yasriku sariku khina yasriku wa huwa mu'min. Maka orang sempurna imannya tidak akan mencuri. Wa la yasrabul khamra khina yasrabu wa huwa mu'min. Orang yang kuat sempurna imannya maka tidak akan dia minum minuman keras. Subhanallah. Orang yang tidak mencuri, orang tidak berbuat zina, orang tidak minum keras menjadi orang yang paling baik di permukaan dunia dan menenangkan jiwa, menenangkan masyarakat pula. Ternyata dengan beramal soleh Allah membendung kita dari kemaksiatan. Satu contoh, kita masuk masjid selama 1 jam bebas dari kemaksiatan. 1 jam bebas dari mencuri, bebas dari membunuh orang, bebas dari minum minuman keras, bebas dari berjudi, bebas dari kedoliman yang lainnya. Ini satu contoh. Jadi seorang hamba akan terhalang rezekinya ketika melakukan dosa. Kama anna taqwa mujlibatun lirizki. Sebagaimana orang bertakwa beramal soleh mendatangkan rezeki. Subhanallah. Mana dalilnya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Surat At-Talaq ayat nomor 2. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Takwa itu maknanya melaksanakan perintahnya Allah Ta'ala, melaksanakan perintahnya Rasulullah SAW. Dan semua perintah Allah dan perintah Nabi itu baik, tidak ada yang tidak baik, mesti membawa maslahat. Bayangkan, apakah kita merasa menyesal dengan sholat? Tidak. Padahal sholat perintahnya Allah. Tidak ada orang yang bertambah penyakitnya fisiknya karena sholat. Karena sholat dikatakan oleh Allah Ta'ala, inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat yang sebenarnya membendung perbuatan kecil dan kemungkaran. Jadi kita melaksanakan perintah Allah Ta'ala ini kebaikan untuk kita, kebaikan untuk umat. Bayangkan ketika hayya ala salat, masuk semuanya ke masjid, baik semuanya. Ya, karena rezeki datang untuk orang ahli ibadah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah akan menjadikan jalan keluar dari semua kesulitannya. Semua kesulitan menjadi mudah dengan kita ibadah kepada Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan beri rezeki yang tidak terduga. Makanya kita ini kaum muslimin, jadilah kaum muslimin yang baik. Jadilah kaum muslimin yang ahli salat. Jadilah kaum muslimin yang ahli membaca Al-Quran. Jadilah kaum muslimin yang berdoa. Jadilah kaum muslimin yang berzikir, yang beramal soleh, berbuat baik kepada tetangga, membantu fakir miskin. Karena Islam adalah baik. Tapi ada orang yang muslim yang tidak baik karena apa? Tidak mengamalkan Al-Quran, tidak mengamalkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nomor 3, dampak kemaksiatan ini. Wa minha waqsatun yajiduha al-'asi fi qalbihi wa bainahu wa bainallah. Orang maksiat itu menjauhkan hatinya berhubungan dengan Allah. Menjauhkan hatinya berhubungan dengan Allah. Tapi kalau kita sholat, dekat kita dengan Allah. Bagaimana? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Rabbi firli, ya Allah ampuni dosa saya. Selalu kita hubungan dengan Allah. Maka orang maksiat menjauh dengan Allah. Makanya tadi saya contohkan, tidak ada orang banyak kemaksiatannya lalu sholat 5 waktu di masjid. Karena maksiat menghalangi beribadah kepada Allah. Padahal ibadah kita kepada Allah kaum muslimin ini kebutuhan pokok kita. Karena orang beribadah kepada Allah Ta'ala untuk dirinya, bukan untuk Allah. Allah berfirman, man amila salihan fali nafsi. Barang siapa beramal saleh untuk orang yang beramal.
Jadi Allah Ta'ala tidak butuh kita. Inilah ketika kita melaksanakan perintahnya Allah Ta'ala, perintahnya Rasulullah SAW, kembali manfaatnya untuk diri kita. Lain dengan kita melaksanakan perintah manusia, kadangkala kepentingan untuk yang memerintah. Tapi kita melaksanakan perintah Allah murni, ya, kita peroleh. Maka orang yang maksiat jauh dia dengan Allah. Dan kalau sudah jauh dari Allah, bagaimana dia akan mendapatkan rahmatnya Allah? La tuwazinuha wa la tuqarinuha ladzatun aslan. Orang yang maksiat tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah. Tapi alhamdulillah orang selalu sholat merasakan nikmatnya sholat. Makanya kita tidak pernah bosan sholat. Karena Allah Ta'ala memberi petunjuk orang ibadah. Siam 30 hari bulan Ramadan, ketika mau datang kita senang. Bayangkan orang umroh berapa kali, sampai paling banyak orang umroh itu di Indonesia. Padahal umroh yang duitnya 30 juta, 35, 27 juta, tapi senang dengan ibadah. Ya. Dan Allah menjamin kebaikan orang, bahkan dengan ibadah itu. Lihat di kota Mekah jutaan manusia, tidak ada yang perang, karena Allah menjamin ketenangan hati orang yang umrah, ketenangan hati orang beribadah haji. Bayangkan haji dari suku apapun, dari bangsa apapun, tapi mereka bersatu di atas iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Nah, orang mukmin bersaudara. Makanya kita ini kaum muslimin wal muslimat, tunjukkan kami orang beriman dengan amal soleh. Orang beriman orang tawadhu. Orang beriman takut melakukan dosa karena merasa dilihat, diawasi oleh Allah. Tapi orang maksiat maka akan jauh hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dijelaskan pula, yaitu di dalam beberapa keterangan, wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama khalidina fiha abada. Surat Jin ayat nomor 23. Sesungguhnya orang yang sifatnya maksiat kepada Allah Ta'ala, mana meninggalkan perintahnya, melanggar pula larangannya, maksiat kepada yaitu Rasulnya, maka Allah menyediakan dia masuk neraka selamanya. Nah, ini hukuman di akhirat, belum lagi hukuman di dunia. Nabi Nuh alaihissalam kaumnya ditenggelamkan dengan banjir karena apa? Kemaksiatan. Fir'aun ditenggelamkan di lautan kemaksiatan. Kaumnya Nabi Lut alaihissalam karena homoseks, LGBT, ditumbang tanah dari bawah, dibaliknya ke atas. Kaum Nabi Syuaib alaihissalam dihancurkan karena mengurangi timbangan, sebab maksiat semuanya. Subhanallah, kalau kita membaca Al-Quran secara yang demikian. Jadi kemaksiatan ini sangat berbahaya sekali. Oleh karena itu dijelaskan dalam satu keterangan, falam tutrakid dunubu illa khadaran min wuqu'i tilkal waqsati lakanal aqilu khariyan bitarkiha. Seandainya tidak ditinggalkan kemaksiatan ini, karena takut manusia itu hampa dirinya dengan Allah Ta'ala, tentu akal akan yaitu meninggalkan kemaksiatan tersebut. Begitu kaum muslimin, ini tinggal 2 menit ya, bisa kita tambahkan 1 ya, 5 menit lagi. Maka maksiat ini menjauhkan manusia dari orang punya ilmu. Itu yang nomor 4. Al-wahsyatu allati tahsulu baina wa baina. Lihat orang maksiat mesti menjauh dia. Orang mencuri sembunyi-sembunyi dia. Orang berbuat zina sembunyi. Beda dengan orang menikah, senang bertemu dengan orang. Berjudi sembunyi, jadi menjauh dengan manusia. Apalagi menjauh dengan orang punya ilmu. Ya. Karena orang maksiat punya perasaan dia salah, sehingga sembunyi menjauh. Kalau orang itu sudah menjauh dari orang punya ilmu, bagaimana dia akan mendapatkan nasihat? Bagaimana dia akan mendapatkan teguran? Nah, makanya Allah Ta'ala menjadikan manusia
agar manusia itu bergabung, ya, agar manusia berkumpul, syu'uban wa qabaila lita'arafu, bergabung, ya. Allah menjadikan manusia berbangsa-bangsa, bersuku supaya mereka saling kenal mengenal. Tapi orang maksiat menjauh dia. Khawatir kalau kemaksiatan kelihatan maka akan dihukum, sehingga mereka menjauhi orang-orang yang beriman, menjauhi orang-orang yang beramal soleh. Oleh karena itu berapa banyak manusia itu dia tidak mendapatkan ilmu karena menjauh dari kalangan para ulama. Makanya kita kaum muslimin dianjurkan bergaul dengan orang punya ilmu. Orang punya ilmu itu baik, tidak membujuki, menipu orang tidak. Justru kalau ada orang menanya kepada orang punya ilmu, dijawab. Ya, ada sesuatu yang keliru ditegur oleh orang punya ilmu dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kebaikan bagi orang yang sifatnya menjauhi kemaksiatan. Wala siyama ahlul khairi minhum, terutama orang-orang punya ilmu. Makanya kita kaum muslimin seringlah menuntut ilmu, bergabunglah dengan ulama-ulama sunnah, maka kita akan mendapatkan siraman rohani. Karena ulama sunnah menyampaikan qala Allah Ta'ala, ulama sunnah menyampaikan qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang itu menjadi sebab hidupnya hati kita. Bukankah Allah berfirman, fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id, maka ingatkan mereka-mereka itu dengan Al-Quran, dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa, Bapak dan Ibu, baiknya orang Islam ini ketika mau menerima nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika seorang imam sedang membaca ayat, ya, idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah taala dan kemenangan kota Makkah, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong orang masuk Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah kepada Allah taala, pujilah Allah taala, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang kita baca menyejukkan hati kita semuanya, dan Al-Quran yang kita baca kaum muslimin akan bicara, ya Rabbi isfa syafi'ni, wahai Allah taala berilah syafaat aku untuk orang ini karena dia membaca Al-Quran. Subhanallah, satu ayat kita baca maka satu ayat akan bicara di hadapan Allah taala, akan memintakan syafaat bagi orang yang membacanya. Begitulah kaum muslimin, waktu sangat singkat membatasi kita. Insyaallah kita akan sholat isya terlebih dahulu dan akan kita lanjutkan sesi tanya jawab biidznillah setelah kita sholat isya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.